Halo semuanya, balik lagi di Suara Sastra. Hari ini kita akan ngobrol soal dua puisi yang kelihatannya mirip, tapi ternyata vibes-nya beda banget loh. Nah, jadi di sini adalah puisi Aku dari Chairil Anwar dan juga puisi Aku Ingin dari Supardi Djoko Damono. Di sini kita sudah kedatangan buat tim dokumentasi kita, yaitu Wilson dan juga Glenn. Serta tiga pembicara kita hari ini, yaitu Jazel, Ranisa, dan juga Vincent. Hai guys. Halo semuanya. Halo pendengar. Oke, kita rangkum dulu kali ya. Jadi pertama-tama tentang kedua puisinya. Menarik sekali ya kalau membacanya, tapi pasti ada nih persamaan dan juga perbedaan puisi tersebut. Oke, untuk pembicara pertama, Ranisa dulu deh. Kira-kira persamaannya apa ya? Kalau menurut aku, persamaannya itu ada 3. Persamaan yang pertama, itu sama-sama menggunakan kata aku. Kalau yang kedua, sama-sama puisi pendek. Yang ketiga, itu dua-duanya emosional dan juga punya kekuatannya masing-masing. Kalau bedanya, menurutku paling kelihatan sih di nada dan tema. Chairil itu keras dan memberontak. Sapardi itu lembut dan mencintai. Aku mau nambahin satu deh ya, yaitu di bagian strukturnya. Jadi kalau di Chairil itu strukturnya liar, sedangkan Sapardi itu rapi. Itu kontras banget sih menurut aku. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, untuk nada, struktur, dan lainnya akan kita bahas selanjutnya nih. Kita akan masuk ke segmentasi yang pertama, yaitu pengenalan puisi. Nah, kita akan coba memperhatikan nih. Oke, untuk pembicara Jazel dulu, coba kenalin dulu dua puisinya. Apa yang kamu tangkap sebelumnya? Sebelum kita menganalisisnya di podcast ini, kira-kira apa yang kamu tangkap? Oke, jadi puisi aku dari Chairil itu menurut aku puisinya itu puisi yang meledak-ledak, penuh pemberontakan dan penuh energi. Khas banget penyair angkatan 45. Nah, sedangkan kalau Aku Ingin dari Sapardi itu kayak kebalikannya, pendek, hening, dan sederhana banget. Ngomongin cinta, tapi dengan cara yang gak lebay. Kalau menurut aku sih gitu. Iya, bener banget. Kalau Chairil itu kayak api, sedangkan si Sapardi itu embun. Tapi dua-duanya pakai aku. Yang bikin kita jadi penasaran, kok rasanya beda banget ya? Ya, benar banget ya. Ternyata sangat menarik juga. Oke, kita akan masuk ke segmentasi yang kedua. Itu adalah tema dan juga tujuannya akan disatukan dalam satu segmentasi. Oke, kita akan masuk ke analisisnya dulu deh. Ranisa, kalau menurut kamu temanya gimana? Boleh dijelasin sedikit? Nanti yang lain boleh menyusul ya. Kalau menurut aku, tema yang Chairil itu jelas tentang perlawanan dan eksistensi. Dia kayak bilang, gue ada di dunia ini dan gue gak mau tunduk. Sedangkan kalau Sapardi itu temanya cinta yang sederhana, cinta yang gak mau ribut, dan juga gak banyak kata. Iya, setuju. Kalau dibandingkan, Chairil itu ngangkat dirinya sendiri. Sedangkan Sapardi itu malah melembutkan dirinya untuk orang lain. Kayak dua arah yang berbeda ya. Chairil ke dalam, sedangkan Sapardi keluar. Ya, menarik banget ya jawaban-jawaban para pembicara. Oke, kita akan masuk ke segmentasi yang ketiga nih. Kita akan membahas tentang nada atau tone kalau dalam bahasa Inggris. Selanjutnya nih, menurut pembicara Vincent dulu deh. Kira-kira nada puisinya gimana ya? Nada puisinya aku itu menurutku keras, agresif. Dari kata-katanya aja udah kerasa, seperti bina penjala, peluru, penerjang. Nah, yang Sapardi nadanya itu lembut banget, kayak suara hujan. Kata-katanya yang seperti awan, hujan, isyarat, semuanya itu pelan dan tenang. Nah, iya, aku setuju banget sama Vincent. Kalau Chairil itu teriak, kalau Sapardi itu berbisik.
Yang satunya rock, sedangkan satunya lagi akustik mellow. Ya, bener banget ya. Ternyata ada juga perbedaan yang menonjol. Oke, selanjutnya kita udah masuk ke segmentasi yang keempat nih, yaitu sudut pandang. Sekarang menurut Jazel, sudut pandangnya gimana tuh? Oke, kalau menurut aku, keduanya sama-sama pakai aku. Tapi maknanya beda banget. Menurut aku versi Cyril itu individu yang mau bebas. Mau nunjukin eksistensi. Sedangkan akunya Sapari itu individu yang mau memberi cinta orang lain. Bener, akunya Cheryl itu mandiri banget. Dan akunya Sapardi itu justru merendah. Oke, menarik banget. Sekarang segmentasi yang kelima nih yang gak kalah penting, yaitu struktur dan juga sintaksis. Oke, kedua puisi pasti strukturnya sama-sama bagus dan menarik banget kan? Tapi aku mau nanya ke pembicara, boleh siapa aja deh. Kalau menurut kalian, struktur dua puisi ini apa sih perbedaannya? Oke, aku dulu nih ya. Kalau puisi aku, itu strukturnya liar. Barisnya nggak simetris, bait tidak aneh, dan juga goresan emosional. Sedangkan puisi aku ingin, itu tuh super rapi. Cuma ada 2 bait, simetris, sama berulang dengan sengaja. Dan kalau dilihat, seperti itu pakai kata yang dikit, tapi pas. Cheryl itu kata-katanya berhamburan tapi kuat. Iya, Cyril itu kayak spontan. Sedangkan Sapari itu kayak direncanain secara matang-matang. Tapi intinya Supardi lebih memperhatikan perasaan gitu ya. Oke, bagus. Selanjutnya untuk segmentasi yang keenam, kita akan membahas gaya bahasa dan citraan kedua puisi ini. Nggak kerasa ya udah segmentasi yang keenam aja. Oke, sekarang strukturnya memang menarik banget ya. Tapi ada hal yang nggak kalah penting nih, yaitu gaya bahasa. Pasti setiap penulis punya gaya bahasa sendiri-sendiri kan dalam menyampaikan puisi mereka. Nah, kalau penilaian para pembicara nih, boleh siapa aja? Kira-kira gaya bahasa penulis kedua puisi itu gimana ya? Kalau menurut aku, Cyril banyak pakai metafora keras. Contohnya binatang, peluru, luka. Citranya secara fisik. Sedangkan Sapari pakai metafora alam. Contohnya awan, hujan, kayu, api. Dan citranya lembut banget. Kalau menurut aku, Hairil itu visualnya kayak grafiti di tembok kos. Sedangkan Sapardi itu kayak embun di jendela yang turunnya pelan-pelan. Oh, dua-duanya beda, tapi sama-sama visual. Iya, menarik banget ya. Oke, sekarang nggak kerasa banget kita udah ada di penghujung segmentasi kita, yaitu segmentasi yang ketujuh, di mana kita akan membahas tentang diksi kedua puisi tersebut. Nah, untuk menurut pembicara nih, kira-kira diksinya gimana nih pembicara? Kalau menurut aku sih, diksi Cyril itu tegas, agak kasar yang maskulin. Mencerminkan seperti binatang, jalang, peluru, dan menerjang. Sedangkan diksi Sapari sebaliknya, yaitu halus, hening, seperti awan, hujan, kayu, dan abu. Sepertinya dua penyair itu memilih kata sesuai jiwa masing-masingnya ya. Iya, benar banget. Ternyata penulis yang berbeda pasti memiliki gaya penyampaian yang berbeda juga. Oke, sebelum menutup, aku mau nanya nih, kira-kira dari pembicara, mungkin Ranisa dulu, kira-kira perasaannya gimana ya untuk podcast kali ini, dan apa aja yang udah didapetin nih? Untuk kesan dari podcast ini seru banget, dan untuk puisinya, menurut aku puisinya itu beda banget dari yang akunya Hairil sama aku inginnya Sapardi, karena yang satu itu tentang lebih ke arah perlawanan, sedangkan Sapardi itu lebih ke keheningan. Yang satu membakar, yang satu menenangkan. Yang satu berteriak, dan satu berbisik. Tapi dua-dua itu sama-sama nunjukin bahwa puisi itu punya banyak cara buat kita berbicara kepada pembacanya. Bisa lewat kemarahan atau kelembutan, tapi tetap menyentuh. Oke, seru banget ya. Kalau menurut Vincent, gimana nih? Menurut aku podcast hari ini ya seru banget ya, sama-sama seru. Aku belajar puisi yang sama, memiliki judul yang sama, memiliki arti yang berbeda. Itu sih yang aku pelajari dari hari ini. Oke, yang pembicara terakhir, kalau menurut Jazel gimana?
Kalau menurut aku sih kegiatan hari ini menyenangkan banget ya, juga menambah wawasan kita, terutama ada memahami perbedaan gaya dan makna pada dua puisi besar Indonesia. Diskusinya berjalan seru dan lancar, membuat materi terasa lebih hidup. Lalu kalau pesannya menurut aku semoga kegiatan kayak gini terus dilakuin, supaya kita bisa semakin kritis, kreatif, dan terbiasa menganalisis karya sastra dengan lebih dalam lagi. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya kepada 3 pembicara kita hari ini. Seru banget ya, nggak kerasa kita udah menyelesaikan seluruh segmentasi yang akan dibahas pada podcast kali ini. Nah, dari Chairil, kita bisa belajar keberanian jadi diri sendiri. Sedangkan dari Sapati, kita bisa belajar tentang ketenangan dalam mencintai. 2 puisi, 2 jiwa, tapi sama-sama memakai kata aku. Makasih banget buat para pembicara yang hari ini bersama kita, ada Jazel, Ranisa, dan juga Vincent, serta terima kasih pada tim dokumentasi yaitu Wilson dan juga Glenn. Dan makasih banget buat kalian semua yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di Suara Sastra.